Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki ke materi utama, yaitu presentasi yang akan saya lakukan nanti, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan konteks yang mendasari pentingnya komunikasi krisis, khususnya dalam lingkup lembaga publik yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pemahaman terhadap konteks ini menjadi penting agar materinya akan dipaparkan selanjutnya tidak hanya dipahami secara teknis tetapi juga secara konseptual dan strategis. Dalam era digital saat ini arus informasi bergerak dengan sangat cepat dan masif. Informasi dapat tersebar luas hanya dalam hitungan beberapa menit. Melalui media sosial, portal berita daring, dan berbagai platform komunikasi digital lainnya. Tetapi di satu sisi kondisi ini memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kecepatan penyebaran informasi tersebut juga membawa resiko besar. Mengapa? Ya karena jika informasi yang diberikan tidak valid, lalu terutama informasi yang beredar belum terverifikasi atau bahkan mengandung unsur disinformasi atau hoax, situasi inilah yang sering kali menjadi pemicu berkembangnya isu menjadi krisis. Krisis dalam konteks komunikasi tidak hanya merujuk pada peristiwa yang bersifat darurat atau bencana besar, tetapi juga mencakup situasi di mana kepercayaan publik terhadap suatu lembaga mulai terganggu. Ketika publik merasa ragu, cemas, atau tidak mendapat kejelasan informasi, krisis dapat berkembang dengan cepat dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, komunikasi krisis memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menjembatani kebutuhan informasi untuk publik dan tanggung jawab institusi dalam menyampaikan fakta secara akurat dan bertanggung jawab. Bagi lembaga pemerintah, krisis memiliki dimensi yang lebih kompleks. Selain berimplikasi pada reputasi kelembagaan, krisis juga dapat memengaruhi legitimasi kebijakan publik dan hubungan antar negara dan masyarakat. Kesalahan dalam merespon krisis, baik dalam bentuk keterlambatan klarifikasi, ketidakkonsistenan pesan atau informasi, maupun kurangnya empati terhadap masyarakat, dapat memperburuk situasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara signifikan. Oleh karena itu, penanganan krisis tidak dapat dilakukan secara reaktif atau improvisatif atau seperti spontan gitu, melainkan harus melakukan perencanaan yang matang dan pendekatan yang sistematis. Badan Gizi Nasional merupakan salah satu lembaga yang akan saya jelaskan nanti, salah satu lembaga publik yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola dan pengawasan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, setiap isu yang berkaitan dengan keamanan pangan, kualitas makanan, dan dampak kesehatan memiliki sensitivitas yang sangat tinggi di mata publik, khususnya orang tua,
Tentu saja, misalkan anaknya kenapa-napa ketika memakan MBG, pasti langsung bisa menjadi isu. Lalu jika tidak bisa dikendalikan isunya, bisa menjadi krisis yang fatal juga. Masalah yang kecil bisa berdampak sangat besar. Sedikit saja kesalahan seperti halnya jika informasi sedikit mengalami kesalahan dapat memicu kekhawatiran yang seperti saya jelaskan barusan dan berpotensi menimbulkan keresahan secara sosial. Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya menuntut penjelasan mengenai apa yang terjadi, tetapi juga ingin tahu sejauh mana lembaga bertanggung jawab dan langkah konkret apa yang telah diambil. Publik mengharapkan adanya sikap, empati, keterbukaan, dan komitmen nyata untuk melindungi keselamatan mereka. Oleh karena itu, komunikasi krisis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya menjaga citra lembaga, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman yang mampu memberikan arah dan panduan yang jelas bagi lembaga dalam menghadapi situasi krisis. Pedoman ini harus mampu menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pesan apa yang harus disampaikan, melalui saluran apa informasi disabarkan, serta bagaimana koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Krisis komunikasi playbook yang saya susun adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan mudah diimplementasikan. Playbook ini dirancang tidak hanya sebagai panduan reaktif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang membantu lembaga bersiap menghadapi potensi krisis. Di dalamnya tercantum prinsip-prinsip komunikasi krisis yang menekankan kecepatan respon, akurasi informasi, konsistensi pesan, serta empati terhadap publik. Dengan adanya playbook ini, lembaga diharapkan tidak lagi bertindak secara spontan, tetapi mampu merespon krisis dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terstruktur. Selain itu, playbook ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lintas lembaga. Dalam konteks Badan Gizi Nasional atau BGN, penanganan krisis tidak dapat dilakukan secara mandiri tentu saja, melainkan harus melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kolaborasi ini tentu saja bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ataupun kebijakan. Melalui presentasi yang akan saya lakukan, saya akan menguraikan secara sistematis isi dari krisis komunikasi playbook yang saya buat, khususnya untuk Badan Gizi Nasional. Pemaparan akan dilakukan dimulai dari visi dan tujuan komunikasi krisis, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai saluran eksekusi yang digunakan, tahapan penanganan dalam 24 jam pertama, serta strategi pemulihan reputasi pasca krisis. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana pesan kunci
dirumuskan dan bagaimana lembaga mempersiapkan diri dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan krisis dari media maupun publik. Dengan pemaparan ini diharapkan audiens dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pentingnya komunikasi krisis sebagai sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Lebih dari itu, presentasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa komunikasi krisis bukan sekadar aktivitas komunikasi saat, melainkan proses strategis yang berkelanjutan dalam membangun, menjaga kepercayaan masyarakat. Setelah pemaparan konteks dan latar belakang ini, selanjutnya saya akan masuk ke bagian presentasi inti untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai krisis komunikasi playbook Badan Gizi Nasional dan bagaimana pedoman ini dapat diimplementasikan dalam menghadapi situasi krisis secara efektif dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Gucita Brani Prasetya dengan NIM 12 11 22 11 0034. Saya di sini ingin memaparkan tentang krisis communication playbook saya yang disusun sebagai pedoman strategis dan komunikasi krisis oleh dari sudut pandang Badan Gizi Nasional. Playbook ini dirancang sebagai respon terhadap potensi isu krisis yang dapat mengancam kepercayaan publik, khususnya dalam konteks program gizi dan keamanan pangan bagi anak-anak. Dalam konteks lembaga publik, krisis tidak hanya berdampak pada aspek teknis, operasional, tetapi juga pada reputasi institusi dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi krisis menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa publik dapat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan juga bertanggung jawab tentunya. Playbook ini juga menekankan pentingnya kecepatan merespon, pesan yang konsisten, serta empati terhadap publik yang terdampak. Next. Visi dan misi Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional memiliki visi besar, yaitu membangun bangsa yang lebih sehat. Visi ini diwujudkan melalui 3 pilar utama. Pertama, meningkatkan kesadaran perilaku makanan sehat dan pola hidup sehat melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, membangun sistem ketahanan gizi nasional yang tangguh dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang ketiga, mewujudkan tata kelola gizi yang adil, transparan, dan
partisipatif. Ya, partisipatif. Dalam konteks krisis, visi dan misi ini menjadi landasan moral dan strategis dalam pengambilan keputusan komunikasi. Setiap langkah komunikasi juga harus laras dengan jangka panjang Badan Gizi Nasional ini, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Tujuan komunikasi krisis. Komunikasi krisis dalam playbook ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik juga merupakan aset utama lembaga publik dan krisis berpotensi merusaknya jika tidak ditangani dengan tepat. Lalu kedua, menunjukkan empati dan tanggung jawab institusional. Kita sebut BGN harus hadir sebagai lembaga yang peduli terhadap keselamatan kekhawatiran masyarakat. Lalu yang ketiga, memberikan klarifikasi berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, mengendalikan narasi media sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada informasi yang keliru atau hoax. Keempat, tujuan ini menjadi indikator keberhasilan komunikasi krisis yang efektif dan etis. Next. Saluran eksekusi komunikatif. BGN menggunakan beberapa saluran komunikasi utama dalam menghadapi krisis, yaitu saluran pertama adalah press release yang dirilis maksimal 12 jam setelah isu muncul. Lalu press release tersebut berfungsi sebagai pernyataan resmi lembaga dari BGN ini untuk merespon isu secara cepat dan terkendali. Lalu yang saluran yang kedua adalah konferensi pers, atau biasa kita bilang pers bersama instansi terkait seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat kredibilitas informasi. Saluran ketiga adalah edukasi publik dan digital melalui kampanye informasi di media sosial dan situs resmi. Banyaklah sekarang seperti TikTok, Instagram, atau bahkan yang kita kenal sebagai Twitter, bisa menjadi saluran yang baik juga untuk BGN ini. Lalu saluran yang keempat adalah hotline publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan pertanyaan secara langsung. Pemilihan saluran ini menunjukkan pendekatan komunikasi yang terintegrasi dan multi-kanal. Next. Sebelumnya.
Timeline tindakan 24 jam pertama. dalam 24 jam pertama, ketika merespon krisis ini, bagi BGN ada menjadi 3 fase. Fase pertama dari 0 sampai 6 jam berfokus pada pembentukan tim krisis dan koordinasi internal. Pada tahap ini, BGN mengonsolidasikan data awal dan menentukan alur pengambilan keputusan. Yang fase kedua, 6-12 jam dilakukan klarifikasi awal atau penghentian distribusi sementara jika diperlukan, seperti membeludak, udah seperti itu kondusif yang mengancam si BGN ini gitu. Lalu langkah tersebut menunjukkan prinsip kehati-hatian dan prioritas keselamatan publik juga. Lalu yang fase yang ketiga, 12 hingga 24 jam ditandai dengan pelaksanaan konferensi pers dan publikasi resmi. Tahap ini krusial untuk membangun narasi yang faktual dan mencegah penyebaran disinformasi. Slide 6, next. Timeline pemulihan. Di tindakan pemulihan ini, setelah fase awal krisis itu, BGN memasuki fase pemulihan. Pada rentang 2 hingga 7 hari, lembaga merilis hasil investigasi awal secara terbuka kepada publik. Transparansi pada tahap ini penting untuk menjaga kredibilitas tentunya. Lalu pada fase lebih dari 7 hari, dilakukan evaluasi publik serta kampanye pemulihan reputasi. Kampanye ini tidak bersifat defensif, melainkan edukatif dan berbasis perbaikan berkelanjutan. Yang seperti yang misalkan kita mendapatkan buah yang tidak segar, tapi tiba-tiba kita usahakan berkelanjutan memberikan buah yang segar, tidak ada meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau yang negatif untuk BGN tersebut. Tujuannya tentu saja untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui tindakan nyata dan komunikasi yang konsisten. Pemetaan stakeholder internal dan pemerintah. Stakeholder internal BGN ini meliputi pimpinan dan pegawai. Mereka membutuhkan arahan yang jelas dan pembaruan informasi secara berkala. Strategi komunikasi internal juga dapat dilakukan melalui briefing dan surat edaran resmi. Sementara itu, stakeholder pemerintah meliputi Kementerian Kesehatan, BPOM, dan DPR. Mereka membutuhkan data dan laporan investigasi yang akurat. Strategi komunikasi dengan pihak pemerintah dilakukan melalui rapat koordinasi dan press release bersama untuk menjaga keselarasan kebijakan dan pesan publik. Next.
Kan ada dua itu. Nah, nah, pemetaan stakeholder dan publik dengan publik dan mitra. Stakeholder publik terdiri dari sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Kebutuhan utama mereka adalah informasi terkait keamanan produk dan dampak terhadap anak-anaknya. Nah, untuk orang tua ya. Lalu strategi yang digunakan adalah edukasi publik dan klarifikasi melalui media sosial dan kanal resmi. Lalu stakeholder mitra meliputi vendor dan produsen. Mereka membutuhkan evaluasi kerjasama dan kepastian standar kualitas. Strategi ini dilakukan melalui rapat tertutup dan revisi kontrak guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Next. Key message atau pesan kunci dalam komunikasi krisis BJN dirancang agar konsisten di seluruh saluran. Pesan utama adalah keselamatan anak-anak merupakan prioritas utama. Pesan pendukung meliputi penghentian distribusi sementara sebagai langkah preventif. Komitmen investigasi terbuka bersama BPOM dan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, serta penguatan pengawasan kualitas dan transparansi. Konsistensi pesan penting agar publik menerima narasi yang utuh dan tidak kontradiktif, yang tidak simpang siur gitu. Next. Skenario isu ini bisa dibilang skenario isu. BJN juga menyiapkan skenario pertanyaan dan jawaban untuk menghadapi media dan publik. Misalnya, ketika muncul pertanyaan, apakah makanan MBG menyebabkan anak sakit? Jawabannya ya dapat disampaikan berbasis data awal dan menekankan bahwa investigasi masih berjalan. Lalu pertanyaan mengenai tanggung jawab dijawab dengan menegaskan peran koordinatif BGN bersama mitra dan lembaga pengawas. Pendekatan ini menunjukkan akuntabilitas tanpa berspekulasi atau menyalahkan pihak tertentu. Sebagai penutup, krisis komunikasi playbook saya menjadi pedoman strategis bagi BJN dalam menjaga kepercayaan publik melalui empati, transparansi, dan tanggung jawab. Playbook ini menegaskan bahwa komunikasi krisis bukan sekadar respon sesaat, melainkan bagian dari tata kelola kelembagaan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, BGN diharapkan mampu menghadapi krisis secara efektif sekaligus memperkuat legitimasi dan reputasi institusi di mata masyarakat. Terima kasih. Maaf bila masih banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.